materi kita tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, kemarin kalian sudah mencatat tentang barisan dan deret aritmatika ini. Oke, jadi secara umum barisan itu ada dua. Yang pertama adalah barisan aritmatika, yang kedua adalah barisan dan deret geometri. Kita lihat nanti apa bedanya. Oke, untuk barisan dan deret aritmatika, ciri-cirinya adalah dia merupakan deret penjumlahan. Ibu contohkan, Ibu punya bilangan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, ini selalu bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2 dan seterusnya. Nah, ini artinya adalah deret aritmatika. Atau bisa juga dia berkurang. Kalau deret dia berjumlah, ini namanya aritmatika naik. Sedangkan kalau dia menurun, misalnya dari 15, 13, 11, 9, 7 dan seterusnya, ini selalu berkurang 2. Berkurang 2, berkurang 2, berkurang 2, berkurang 2 dan seterusnya. Ini namanya deret aritmatika turun. Oke, jadi yang perlu diingat, deret aritmatika itu adalah deret penjumlahan atau bisa juga pengurangan atau penjumlahan negatif. Sekarang kita ke unsur-unsurnya. Jika Ibu punya barisan deret misalnya 3, terus 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Nah, ini adalah suatu barisan aritmatika. Kenapa? Karena dari 3 ke 6 selalu bertambah 2. Jumlah 3. Ini bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3 dan seterusnya. Nah, di sini kita harus kenal dulu unsur-unsurnya. Ini kita namakan suku pertama atau dinamakan dengan U1. Ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam dan seterusnya. Jadi U itu nama lainnya adalah suku ke. Oke, selanjutnya ada yang namanya A. A itu sama saja dengan suku pertama. Jadi di sini mana A-nya? Ya 3. 3 adalah suku pertama. Jadi ini adalah suku pertama. Kemudian ada B. B itu adalah beda. Beda itu adalah selisihnya. Jadi tadi berapa? Selalu bertambah 3, berarti positif 3 atau bisa ditulis 3. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya. Jika ini adalah suku pertamanya 3, suku keduanya 6, terus suku ke-6-nya 18, bisa nggak kalian menentukan berapa suku ke-10-nya? Nah, berapa suku ke-10-nya? Sekarang kalian perhatikan. 3 ini adalah suku pertama. Kemudian ke suku kedua dia nambah 3. Ke-9 dia nambah 3-nya 2 kali. Ke-12 dia nambah 3-nya 3 kali. Ke-15 dia nambah 3-nya 4 kali dan seterusnya. Berarti nanti suku ke-10 dia nambah 3-nya berapa kali? Ya 9 kali. Sehingga ada rumusnya UN itu sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Ini adalah rumus sukunya. Jadi misalnya nih Ibu tanya suku ke-10. Suku ke-10 berarti A-nya tadi berapa? A-nya suku pertamanya? A-nya tadi 3, ya kan? Suku pertamanya kan 3. Berarti 3 ditambah. Nah, N ini adalah suku yang ditanya. Di sini adalah N-nya adalah 10. Berarti yang ditanya adalah suku ke-10. Berarti 10 dikurang 1. Bedanya berapa tadi? 3 atau positif 3. Ya, kita selesaikan. 3 ditambah 10 kurang 1, 9 dikali 3. Diselesaikan dulu perkaliannya. 3 ditambah 27. Nah, berarti nanti suku yang ke-10 itu nilainya adalah 30. Sekarang dia ada namanya deret aritmatika turun. Ibu contohkan. Ibu punya 20, 15, 10, 5 dan seterusnya. Oke, ini adalah deret aritmatika turun. Kenapa? Karena dia selalu berkurang 5, berkurang 5, berkurang 5 dan seterusnya. Kalau ini kita namakan suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan suku keempat dan seterusnya. Pertanyaan Ibu coba tentukan suku ke-20. Jadi kita mau cari suku atau urutannya yang ke-20. Oke, kita mulai. Kita tentukan A-nya dulu. A itu tadi apa? Iya, suku pertama. Suku pertamanya berapa di sini? Betul, 20. Terus B itu adalah bedanya. Tadi berapa bedanya? Negatif 5. Kita masukin ke rumus tadi. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B.
Kita masukkan A-nya 20. Yang ditanya suku ke berapa tadi? Suku ke 20. Suku ke 20 berarti N-nya juga 20, jadi kurang 1. Bedanya berapa? Negatif 5. 20 ditambah 20 kurang 1, 19 dikali negatif 5. Kalikan dulu. Jadi 20 ditambah positif kali negatif berapa ini? 5, 4, 9, negatif 95. Oke, 20 ditambah negatif 95 berapa? Negatif 75. Maka nanti suku ke-20, urutan yang ke-20 itu nilainya adalah negatif 5. Nah, sekarang ada yang namanya, kalau tadi kan kita nyari suku ke, sekarang bagaimana kalau ibu punya deret aritmatikanya 3 tambah 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah 19 dan seterusnya. Oke, nah sekarang lihat. Ini punya deretnya 3, 7, 11, 15, 19. Sekarang kita jumlahkan. Kita mau cari jumlahnya. Sekarang kita lihat dari 3 ke 7 tadi selisihnya berapa? Ya selalu ditambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4 dan seterusnya. Nah, kalau suku pertama berarti 3. Ini kan suku pertama ya. Terus bedanya tadi adalah 4 dari selisih. Sekarang kalau tadi yang ibu tanya adalah UN atau suku ke, rumusnya adalah A tambah N dikurang 1 dikali B. Sekarang yang ibu tanya adalah jumlahnya. Misalnya nih ya, 2 suku pertama kalau dijumlahkan berapa ini? 10. Terus kalau ditambah 3 suku pertamanya 21. Kalau 4 suku pertamanya 36 dan seterusnya. Itu adalah jumlah. Bedakan ya antara suku sama jumlah. Kalau suku tadi cuma nentuin 3, 7, 11, 15, 19 dan seterusnya berapa. Tapi kalau jumlahnya kita jumlahkan. 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19. Nah, itu dinamakan dengan SN. Rumus SN adalah N per 2, 2A ditambah N dikurang 1 beda. Nah, ini adalah rumusnya. Sekarang, misalnya kalau ibu tanya suku ke-7, berarti kita pakai rumus ini. Kalau ditanya suku ke-7 berarti A-nya tadi berapa? 3 ditambah N-nya 7 dikurang 1 kali bedanya 4. Berarti 3 ini 6 kali 4. Berarti 3 ditambah 24 sama dengan 27. Ini kalau yang ditanya suku ke-7. Sekarang kalau yang ibu tanya jumlah. Jadi ini adalah jumlah suku suku ke-7-nya. Jadi ada jumlah 7 sukunya. Jadi kalau U7 ini suku ke-7. Kalau S7 jumlah 7 suku pertamanya. Nah, kita pakai rumus yang ini. S7 sama dengan N per 2, 2A ditambah N dikurang 1 beda. N-nya 7 bagi 2. 2 kali A-nya tadi berapa A-nya? Ya, A-nya 3 tadi kan, suku pertamanya. Terus saya ditanya suku ke-7. Bedanya itu adalah 4. 7 per 2, 2 kali 3 ya 6. 7 kali 1 kurang 1, 6 kali 4. Diselesaikan dulu yang perkaliannya. Berarti 7 per 2, 6 ditambah 24. 7 per 2 dikali 30. Ini 30 bagi 2 berapa? 15 ya. Nah, 15 kali 7. 105. Nah, ini adalah jumlah 7 suku pertamanya. Jadi bedakan ya antara suku ke sama jumlah sukunya. Oke, diingat lagi. Demikianlah materinya pada hari ini.